Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Ya, Bukit Asam ya, segera borong ya. Alasan PTBA wajib untuk kita borong yaitu ada apa sih Min? Ya, kenapa kok saham PTBA itu wajib kita borong? Dan gini strateginya ya, jadi seperti itu. Mohon maaf ya, mungkin Mimin agak cedal nih bicaranya karena di lidah Mimin ini ya sariawan. Ya, nggak apa-apa. Kita akan ulas mengenai dari saham PTBA ini. Ya, simak baik-baik yang kalian pegang saham PTBA ya. Namun sebelum kita mulai mengenai bedah ya database mengenai dari saham PTBA ini yang sudah kami temukan, ya disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan nanti kita akan segera reviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan secara konsisten ya di pasar modal. Oke, topik itu kita dapatkan sumbernya dari mana Min? Mimin itu nggak usah ngaco ya. Ya, kita akan membahas saham yang agak bagus lah ya, agak bagus yang mana kita kena sentilan nih para subscriber kami itu Min bahas yang saham lain jangan goto terus. Nah, masalah kita akan bahas semua ya. Kekuasaan kalian kita akan bahas semua, namun tak masalah ya, kita akan bahas juga. Ya, alasan utama kenapa menyebabkan saham PTBA ini harus wajib kalian borong. Ya, kondisinya dia masih downtrend ya. Ini masih terdiskon banget. Ya, jadi seperti itu. Loh, Mimin itu kenapa kok dia terdiskon, Min? Ya, kita sudah dapatkan ya mengenai dari saham PTBA ini dari sumber ini, teman-teman ya. Kita nggak asal nyebut saja. Ya, kita dapatkan informasinya dari sumber ini ya. Sumbernya itu up to date dari IDX nih ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, ini masih terbaru ya dan juga masih hangat. Ya, ini alasan kenapa channel ini tuh ditunggu kalian ya di sesi sore hari ya, bahas nunggu kontennya Pak Firman. Ya, ini ya. 8 saham batubara dengan laba terbesar tahun 2023 Adaro hingga PTBA. Betul. Betul ya, PTBA itu paling besar ya bagi dividennya setelah saham Adaro. Ya, ini ya untuk kalian yang mungkin sibuk kerja atau kalian itu uangnya besar-besar ya, kalian itu pengen investasi masuk di saham PTBA. Ya, seperti itu. Alasannya itu kenapa Min kok masuk di saham PTBA? Kita akan simak untuk kalian. Ya, database-nya nih ya untuk kalian ya. Nanti kita akan bongkar kemarin kok saham PTBA ini dibawa turun oleh siapa Min. Kita akan bongkar semuanya untuk kalian ya. Jadi kita metode pengajaran itu step by step. Ya, ini ya alasan utama kenapa kalian itu wajib borong dari saham PTBA. Lihat dulu kinerja emitennya ini. Ya. Yuk kita simak. PTBA ini laporan ketiga sudah publish belum sih? Belum ya? Laporan keuangan kedua. Oke. Cermati ini dulu. Ya, kenapa kok kalian harus borong dari saham PTBA? Ya, PTBA itu laporan penjualan itu cukup signifikan. Ya, yang tadinya 9,0 triliun kini naik menjadi 18,8 triliun. Tahun kemarin itu 18,4 triliun. Bayangkan penjualannya. Ya. Tapi kalian harus cermati dulu ini. PTBA laba bersihnya itu menurun. Nah, loh, kenapa kok menurun Min? Ya, memang betul. Tahun kemarin itu 6,1 triliun, kini cuma 2,7 triliun. Kuartal kedua tahun 2023. Nah, ini apa yang menyebabkan Min? Cost of goods sold itu gede, beban operasional juga gede. Ini yang menyebabkan dia penurunannya dari seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Terus apalagi inovasi yang terjadi di saham PTBA Min? Ya, dia menerapkan digitalisasi
ya sudah diterapkan di saham PTBA. Ya, jadi gunanya untuk apa sih? Ya, untuk meningkatkan kinerja database dari karyawannya. Ini kenapa kok bisa menurun, kenapa kok bisa ini? Itu bisa semua diteken ya, semua. Makanya akhir-akhir ini PTBA ini merekrut karyawan terbaru ya. Lah gunanya apa, Min? Ya, mereka ingin merefresh ya. Saya ingin anak-anak yang kompeten, SDM yang kompeten. Jadi seperti itu. Ini ya yang terjadi di saham PTBA. Terus, apalagi? Total asetnya kalau nggak usah tanya deh ya. Seperti itu nggak usah. Ini kalian bisa lihat hijau semua. Ya, PI rasionya bagaimana? Yang tadinya 3,6, 3 kali 6, ini 5 kali 6. Ini meningkat ya. PI rasionya meningkat. PBV-nya ini murah. Loh, kenapa murah? Kemarin itu 2 kali 0. Sekarang 1 kali 7. Return asetnya dia memang agak penurunan ya dibandingkan tahun kemarin, dan return equity-nya dia ada penurunan ya dibandingkan tahun kemarin. Kenapa kok ada penurunan? Ya, ini kalian bisa dibedakan ya. Memang tahun kemarin tuh batubara lagi moncar-moncarnya, masih manggung. Jadi gantian lah ya dari sektor lain yang manggung ya. Mungkin ya sektor di tahun 2000 ini yang agak sentilan-sentilan ya kayak emas, terus teknologi, dia manggung ya, dan ramai juga saham itu. Ya, ini sampai waktunya turun. Ya. Terus apa yang terjadi, Min? Ya, ini juga dimanfaatkan oleh asing untuk masuk. Bayangkan, asing ini secara senyap di saat orang lain itu rame ya bicara mengenai dari saham GoTo, mereka investasi saham GoTo, mereka spekulasi di sana ya. Ini asing dapat guyuran dari GoTo, terus mayoritas pindah ke sini. Ya, ini ya kemarin 3 hari yang lalu dia itu akumulasi secara senyap ya. Terus kemarin lagi dia akumulasi ya. Ya, tanggal 10 Oktober ya, seperti itu. Ada krisis dan lain sebagainya, ini manfaatkan momen tersebut. Ya. Asing itu kalau masuk itu nggak langsung, walaupun dia punya aset ratusan triliun atau ribuan triliun, dia juga profesional. Ya, dia masukkan seperti ini. Big money itu masukkan gini. Ya, mungkin ya 1 juta, 1 juta, 1 juta, namun secara senyap. Ya, jadi belinya mereka ya pakai institusi keuangan. Jadi seperti itu. Nah, loh, kenapa kok PTBA bisa seperti ini, Min? Ya, ini ya yang menjadi catatan bahwa PTBA ini adalah satu emiten dari 800 emiten yang ada di bursa. Itu PTBA itu dia dapat lisensi atau label dari bursa, itu masuk di LQ45, JU juga masuk, Kompas 100 juga masuk, indeks saham syariah juga masuk, dan indeks 30 juga masuk. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi ini loh, ya, yang akan disarankan kepada investor kakak big money. Oh, ini loh emiten yang laporan keuangannya bagus dan lain sebagainya, itu bagus ya. Cuman saham PTBA itu volatilitasnya sepi. Yang masuk ya memang investor kakap, nggak rame para scalper, para spekulan ya, para trader itu nggak masuk di sini. Mereka memang nggak punya waktu, mereka investasi di sini di saham PTBA ya. Paling ya panennya nanti pas waktu 6 bulan lagi, biasanya seperti itu. Pas waktu sampai TB ini diangkat ya, dinaikkan sampai ke atas, biasanya para dividend hunter semua masuk di situ. Retail seluruh Indonesia masuk di situ semua. Nah, ketika sudah masuk, ya ini waktunya yang sudah masuk di saat sepi ini ya, dicampakkan kepada retail yang lain, waktunya mereka jualan. Jadi siklus pasar modal itu seperti itu. Ya, di pasar modal itu bukan siapa yang cuan paling gede ratusan triliun, paling gede miliaran saya cuan terus, enggak. Namun siapa yang dia bertahan ya. Di pasar modal siapa yang paling bertahan. Ya. Itu alasan kenapa kok saya bertahan di pasar modal ya kayak gini. Ya. Seperti itu. Karena ya saya tahu barangnya siapa yang masuk, siapa yang keluar, sentimen apa ya. Kalau misalkan saya nggak punya stok ya saya bisa screening dan lain sebagainya. Segmen pasarnya ada, semua ada di pasar modal ya. Jadi saya ini menjadi full time trader. Nggak dari situ, saya berangkat dari bisnis dari UMKM, dari kecil-kecilan. Saya juga harus menjaga bisnis saya juga seperti itu ya. Ya, akhirnya dapat ilmu di pasar modal. Ya, saya bisa utak-atik lah ya, utak-atik mengenai dari regulasi harga, terus kompetitor, menjaga konsumen dan lain sebagainya ya, untuk menjaga bisnis saya. Ya,
Karena bisnis saya itu yang offline ya, bukan yang online kayak gini. Ya kalau ini lebih ke online. Kalau yang offline ya setidaknya harganya itu bisa bertahan ya. Seperti itu. Bisa survive ya. Karena di situ saya nggak melihat dari sisi saya mendapatkan profit tertinggi dari UMKM yang saya bangun dari turun temurun, enggak ya. Namun bagaimana untuk regulasinya? Karena karyawannya mereka ya, mayoritas ya orang-orang yang kalau apa namanya kerja di tempat lain nggak diterima karena SDM-nya turun dan lain sebagainya. Saya bina seperti itu ya. Saya kasih pekerjaan ya, yang penting anak-anak mereka itu bisa sekolah. Itu tujuan saya ya. Ya, jadi seperti itu. Next, kita kembali ke PTBA. Ya, ini jadi sampai PTBA. Nah, terus siapa yang ngeguyur nih ya kemarin sampai TBA ya sempat tuh sampai TBA itu turun ya kita bisa dicek ya ini pelakunya ya ini ya PTBA kemarin yang mengakumulasi itu adalah PD, CC, XL, XC, YU, RO ya ini yang mengakumulasi secara senyap ya dan yang distribusi itu siapa AK, BK, SK mereka sudah take profit ya di mana? Di saham PTBA. Ya, jadi mereka itu sudah punya barang di harga bawah jauh-jauh hari. Ya, mungkin ya mereka mau take profit entah itu mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena satu sisi saham PTBA ini adalah tipe saham untuk investasi dan juga untuk swing. Untuk spekulan jangan masuk di saham PTBA. Ya, kalau mau spekulan ya mungkin masuk yang saham yang masih rame. Ya, seperti Goto, terus saham yang rame apa itu? Brand ya. Jadi yang volatilitas rame. Tapi untuk di saham PTBA lebih ke slowly yang kalian mungkin asetnya punya 1 miliar di atas 1 miliar ke atas atau 100 juta masuk di saham PTBA ini masih cukup aman ya seperti itu ya terus siapa dalam 1 bulan itu secara senyap dia itu akumulasi dia pakai broker apa nih lihat kalian ya PD, XC, XL, YP, SK, DH, YU, MI, AI, DR, AZ ini mereka akumulasi selama 1 bulan ya dan yang 1 bulan itu distribusi siapa ya ini barisan para scalper ya scalper notabene mereka pakai tim ya atau block trader ya ini masukkan BK, MG, AK, ZP ya ini AK ini institusi ya MG juga servernya juga cepat ya BK juga cepat sekali jadi untuk meng-HK apa namanya sell dan lain sebagainya pasang stop loss ini tercepat saya bukan promosi ya namun sebagai riset pasar ya seperti itu terus secara 3 bulan yang mengakumulasi itu siapa ya di bulan Agustus mayoritas yang akumulasi siapa CC, XL, XC, BK, AI, PD, KK, NI, YU, DH, EP, IFB, BDR mereka sudah mengakumulasi secara senyap ya ini ada 330 lot ya seperti itu nanti untuk CC, XL, XC, BK ini mereka jualan pas kapan ya pas tunggu saja waktunya ketika akumulasi sudah selesai ya ketika bid offernya sudah kering ditinggalkan para retail dan lain sebagainya ya retail masih terpancing kepada sektor lain maka nanti ketika sudah sepi biasanya akan dinaikkan lebih ke atas ya namun ya memang PTBA ini adalah usaha milik negara yang notabene mereka masih tunggu dulu pas waktu cawapres ini siapa ya jadi seperti itu nah ini ya kalian bisa lihat ya seperti itu oke untuk strateginya bagaimana untuk strategi di saham PTBA ini oke ya modelan saham PTBA ini adalah cocok untuk kalian bagi para pemula ya para yang mungkin kalian itu bukan dari praktisi keuangan bukan dari akademis ekonomi kalian itu punya bisnis real nggak bisa pantau market dan lain sebagainya kalian masuk di saham PTBA saja beli tinggal tidur ketika diskon beli ya ketika diskon beli saja hold saja tidak masalah nanti kalian bisa jual entah 1 tahun atau apa masih untung dan untungnya itu gila-gilaan bisa sampai 100% ya coba bayangin misalkan nih ya secara akumulasi kalian itu punya uang berapa ya kira-kira ya 100 juta lah ya di antara 1 juta dan juga miliaran ya yang itu ya 100 juta kalian itu beli ya kalian itu sibuk kalian punya bisnis real kalian masukkan saja di saham PTBA bleng ya tapi masuknya itu nggak langsung di all in bisa dicicil entah itu 20% 20% ya jadi nanti sistemnya itu nabung ya seperti itu nanti PTBA ini akan bakal kemana ya PTBA ini dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa mencapai 100% bayangin kalau kalian itu punya uang 1 miliar
ya. Ini bisa naik 100%. Bayangin cuman 1 tahun saja. Ya. Loh, kok Mimin bisa seperti itu? Ya, karena saham PTBA ini adalah tipe saham siklikal. Apa itu siklikal? Jadi antara garis support dan juga resistennya itu selalu tertutup. Min, ada yang beranggapan apa namanya? Ilmu tarik garis ini, chart ini nggak ada gunanya. Ya, betul. Ini ya perlu kalian ingat ya bagi para pemula. Memang betul nggak ada gunanya. Kalau kalian itu adalah market maker, nggak ada gunanya memang. Tapi kalau retail, bagaimana? Ya, kalau market maker dia sudah mengelola keuangannya, resikonya sudah diatur. Terus uang yang mau dinaikkan sudah diatur. Dan mereka juga melihat dari chart ini. Ya, gunanya untuk apa sih, Min? Jadi mereka yang paham tentang charting dan lain sebagainya, mereka manfaatkan biasanya aja garis support dan juga resistnya. Mereka nih pasti di level seperti ini tuh biasanya retail itu akan ngikut. Ya, memang seperti itu. Lah kita retail, uangnya cuma 5 miliar atau 10 miliar kayak gitu. Lah kita retail. PTBA itu pemainnya itu adalah uang yang 1T, yaitu dimainkan di saham PTBA. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, alasan kenapa kok kita itu masuk di saham PTBA ya dengan konsep untuk menabung ya seperti itu teman-teman. Jadi kita nabung ya kita cukupkan 100% tidak masalah ya dalam 1 tahun. Ya enak kita fokus di sektor pekerjaan lain. Tujuan kalian itu untuk investasi ya. Fundamental bagus, laporan juga konsisten, dia bagi dividen walaupun kita loss kita masih dapatkan dividen. Ya, dan hidup kalian itu enak. Ya di pasar modal itu enak. Jadi alasan kenapa kok saya yang tadinya itu bisnis real langsung terjun ke bisnis pasar modal. Ya, kenapa? Karena saya berangkat dari akademisi. Ya, saya beda dengan kalian yang mungkin apa namanya? Mungkin cari uang itu mudah, ya, entah itu dari keturunannya atau apa kayak gitu enggak. Kayak gitu, ya. Nah, cuman kalau saya itu memang berangkat dari nol, benar-benar nol, dari uang 100.000. Nah, terus tujuan saya ini bikin konten kayak gini itu untuk mengedukasi kepada masyarakat, ya. Bagaimana sih masyarakat itu bisa melek mengenai literasi keuangan? Itu berat loh. Ini nggak bisa tersampaikan ya kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Karena masyarakat Indonesia itu lebih cocok yang nggak kayak gini, yang pasam dan yang secara itu jelimet bahasa Jawa itu jelimet apa sulit enggak ya. Mereka lebih asik untuk judi slot ya. Kenapa Min kok di slot? Ya karena mereka mudah. Dan perkembangan untuk judi slot itu memang target para mereka yang mengerti ya, yang membidik psikologis para orang-orang itu yang spekulasi itu nyantai nggak usah screening gitu. Tapi kalau di pasar modal memang bisnis real bisnis, ini bukan untuk main-main ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kalian itu tentukan di pasar modal, kalian setidaknya kalian bisa mengetahui literasi keuangan. Jadi ilmu apa seperti itu ya. Makanya saya juga terdorong dari dosen ya agar menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, oh ini loh ya yang bisnis secara realnya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu siapa saya, silahkan dicek saja di Google. Nama saya itu ada, Firman Happy SME. Semua database-nya itu ada. Siapa saya? Ya, seperti itu. Ya, ya ini ya. Oke, untuk titik poinnya, Min. Ya, di saham PTBA ini silahkan kalian bisa masuk ya. Untuk nabung atau apa silahkan ya, sesuaikan trading plan kalian itu mau ngapain ya. Apa yang saya katakan untuk setiap hari saya itu mau ngapain dulu ketika masuk di saham PTBA. Tujuannya untuk swing dan juga untuk invest ya silahkan. Kalian juga harus disiplin mengenai hal itu ya, karena target mereka market maker big money yang mereka mengerti dari keuangan, akademisi, ekonomi ya, targetnya adalah mereka investor-investor yang lalai ya, punya uang besar lalai ya, sikat aja, karena di industri bisnis itu adalah mereka kumpulannya orang kapitalis ya. Jadi seperti itu, sikat ya, seperti itu ya. Untuk kalian yang gimana yang cut loss dan sebagainya, enggak apa-apa, belajar enggak apa-apa, kita dampingi ya. Nanti kita juga ada kelas juga ya,
yang tujuannya nanti kalian bisa pilih ya sesuai budget kalian itu mau di mana. Kenapa kok di budgetin min? Ya, karena kalau misalkan kita gratis sih, gratis nih. Kalau gratis ya silahkan nonton saja video gratis. Ya, lo Mimin kan sudah cuan di pasar modal, memang betul. Ya, karena kalau orang mau belajar ilmu itu dia harus mengorbankan apa ya biaya dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Untuk membantu psikologisnya. Ya, seperti itu. Jadi ada rasa tanggung jawab kepada dirinya. Ya, seperti itu. Ketika dia bertanggung jawab kepada dirinya, dia pasti serius mengelola dirinya sendiri, tahu karakternya dirinya sendiri, bukan orang lain, saya atau lain. Akhirnya dia itu bisa tahu. Ya, loh kok Mimin bisa mengerti hal itu? Ya, karena Mimin juga riset ya antara mereka yang masuk di yang gratis, bagaimana responsifnya, yang juga masuk yang berbayar gimana responsifnya. Jadi kecenderungan mereka yang peningkatannya lebih besar itu mereka yang agak berbayar. Bayarnya itu ya sesuai budget kalian. Makanya nanti di kelas di kolom di bawah ini juga ada mengenai hal itu. Ya nanti kalian bisa diakses sendiri ya. Dan itu standar kok ya untuk meraih pendidikan kalian. Ya. Next. Oke, entry masuknya bagaimana Min? Untuk kalian yang belum mau mulai nih dari saham ini yang mungkin cabutan dari cut lossan di saham Goto mungkin banyak yang cut loss minder masuk di saham ini saja ya. Oh loh, Mimin kok ngajak-ngajak seperti itu. Disclaimer ya, tadi saya sudah katakan disclaimer. Ya nanti untuk metode lebih lengkapnya bagaimana cara entry-nya ada di kelas juga seperti itu. Nanti kita akan dampingi karakter kalian itu enaknya itu di mana. Nanti kita akan kasih ke posisi kalian ya. Kalian itu ngelola keuangan itu baik atau di mana, nanti kita akan dampingi kalian. Ya, minggu depan kita ketemu para investor secara fisik ya. Kita masih mencoba mengenai hal itu yang notabene kemarin itu apa namanya kita hanya online, kita akan mencoba ketemu dengan fisik ya. Memang ketika kami tes mayoritas dari Jakarta ya, semua memang dari Jakarta ya animonya. Kedua itu dari mana itu, dari Malang Semarang, terus dari Jawa Timur ya, itu kami tes ya. Nanti kita agendakan lah seperti itu. Nanti tunggu saja untuk tanggal waktunya untuk ketemu secara fisik itu seperti apa. Ya ini kalian bisa masuk di sini mulai nyicil ya, mulai nyicil ya masalah. Yang penting kalian itu ketika masuk di pasar modal kalian benar-benar dengan posisi ya enak karena kalian itu memang untuk tujuan itu bisnis ya, jadi seperti itu. Masuk di harga 2.631, kalau enggak ya di HK deh di harga 2661 dan juga di harga 2600 ya. Itu adalah untuk area beli kalian. Loh, kenapa Min kok area belikan? Karena ini memang terlalu murah ya dari saham PTBA ini. Karena untuk target price jangka menengahnya di saham PTBA ini ada di harga 3.000 dan juga di harga 2.780 kalau kalian itu nggak sabar pengen jualan. Kadang investor pemula itu kayak gini. Saya tanya, tujuannya untuk apa mau masuk? Mau investasi, Pak? Pak Firman mau investasi. Ya udah investasi. Udah masuk sesuai instruksi saya, bos. Terus begitu naik sudah hijau gimana? Udah hijau. Pak ini sudah hijau udah naik 5% nih. Kira-kira enaknya dijual apa masih bisa naik apa enggak ya? Itu semua sering tanya seperti itu. Ya. Loh, Pak lah, Bapak kan tujuannya untuk investasi. Kalau investasi itu targetnya ya di atas, ya. Loh, kok saya jadi minder ya pinginnya untuk trading saja? Ya sudah. Karena udah cuman takutnya nanti turun lagi kayak gitu. Itu mayoritas kayak gitu ya kalau pemula itu. Ya makanya saya sarankan kalau kalian itu ngelola keuangan ya itu jangan di satu akun saja ya. Nanti ada beberapa akun yang saya sarankan yang tujuannya mana yang fungsinya untuk trading, mana yang fungsinya untuk swing, mana yang fungsinya untuk investasi ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian itu enak ya. Oh ini saya tujuannya ini. Jadi nanti kalian itu konsisten ya. Jadi seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Makanya Mimin itu belajar dari pengalaman. Dulu memang kesalahan Mimin itu awal-awal permula yaitu satu akun
campur aduk. Yang psikologisnya kena. Ketika loss langsung banyak, ya pernah. Di bawah ke 50 ya pernah. Kalau delisting selama ini belum. Ya, kalau delisting belum. Ya, seperti itu. Itu sudah merasakan itu semua. Kalian nggak usah merasakan merasakan itu semua, tinggal kalian tonton, ikuti saja video ini. Ya, itu. Ya, kalau untuk trading bagaimana untuk sampai tiba? Tidak masalah. Ya, nggak apa-apa, asalkan ada momentum. Ya, momentumnya pas waktu apa Min? Jadi kalian itu ngantri saja di harga 2640, ketika di situ sudah supportnya sudah kuat, ya nanti kalian jualnya berapa untuk day trading itu, ya. Day trading kalau dari saya itu 1-3%, dan untuk disiplin batasi resikonya itu 1%. Ya, seperti itu. Kenapa kok 1% Min? Ya 1%, ya. Karena untuk day trading, walaupun saya itu main 10 kali, namun salah 7 kali, tidak masalah. Saya masih untung. Walaupun yang betul itu 3. Tapi yang 3 ini untungnya ya mungkin 10%, 15%, bahkan 100%. Kalau kalian itu ikuti di minggu-minggu lalu, saya share berapa persentase keuntungan saya. Ada yang bilang Mimin itu pakai 1 lot. Silakan dicek hasil total itunya ya. Memang 1 lot ya. Tapi hasil akhirnya ada angka jutaan ya. Itu teman retail ya. Silakan kalian hujat saya, tidak masalah ya, karena tujuan saya di sini memang harus untuk menyampaikan untuk kalian ya. Jadi seperti itu ya. Ini kita bincang-bincang mengenai dari saham PTBA. Silahkan ya untuk kalian ya bisa masuk nih, karena satu sisi ya kayak gitu ya tujuan untuk saham PTBA. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham PTBA ini. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih ya atas masukannya kepada subscriber kami ya yang sudah ngantri nih ya sejak tahun yang lalu nih ya. Minta sarankan, kita itu tahun kemarin itu belum bikin grup loh. Kelas-kelas itu kita nggak bikin grup ya. Karena ya ini teman-teman ya. Karena masukan kalian itu pengen bikin grup, pingin didampingi saya ini ya, bakal 1 tahun itu ingin masuk Min bikin grup cok Min ya. Ini mohon maaf ya, kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu atas masukan dari sahabat kawan untuk kita bikin grup ya. Kenapa Min kalau baru bikin grup? Karena kami memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu ya. Setelah kita masuk di grup kami ya, ini hasilnya ya. Kita ada rekomendasi day trading dulu pada waktu itu ya. Jadi menu fast trade, beli sore jual pagi ya, ini secara akumulasi dalam 1 bulan win rate-nya itu di bulan September ya, profitnya ada 42 stok, hold-nya itu 1, stop loss-nya itu ada 11, jadi win rate-nya 78%. Ini apa yang saya katakan tadi, kita main 54 stok dalam 1 bulan, profitnya itu ada 42, jadi secara akumulasi ini cuan secara konsisten. Jadi gini ya cara kelola keuangan ya, jadi seperti di menu fast trade ya, kalian akan masukkan di situ. Ada yang tanya, Min bagaimana cara masuknya untuk menu fast trade nih? Trading saham ini diklik ya, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini ya. Setelah itu kalian pilih yang tombol gabung ini ya teman-teman ya, pilih tombol gabung ya. Setelah itu agar mendapatkan menu rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok seperti tadi, kalian nanti bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara itu semua. Kenapa Min kok pilih itu? Ya karena kalian akan dapatkan rekomendasi yang saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Ya jadi seperti itu. Dan ini ada beberapa level yang kecil untuk pelajar ya. Yang target kopi itu fungsinya untuk traktir kopi Mimin saja untuk setiap hari konten. Level 3, level 1 kalian akan mendapatkan berita up to date ya, paling berita informasi apa siklus dan lain sebagainya, kalian mendapatkan itu saja. Tapi kalau kalian itu nggak pengen mendapatkan itu saja, pengen dapatnya rekomendasi dari kami ya, masuk di situ ya. Seperti itu ya teman-teman ya, silahkan bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan ya untuk masuk di grup YouTube ya, ini grup YouTube ya,
kalian itu ribet ya, sudah berusia lanjut ya, kita juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada tulisan grup Telegram, silahkan diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya. Setelah dapat masukan dari subscriber kami untuk bikin kelas ya, kita juga ada kelas akademi ya. Ini pertama kali kita buat ya, angkatan 1 ya. Itu seharga 350.000 hanya untuk 100 orang pendaftar saja. Pendaftar ini kita akan tutup ya 2 hari lagi. Silakan kalian bisa masuk ya. Dan ini mau penuh ya. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya, dalam 1 bulan itu kita laksanakan 1 minggu 2 kali ya. Jamnya berapa? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Silakan masuk di situ, dan nanti ada 16 materi ya. Yang itu dasar-dasarnya. Jadi nanti kita akan kemas ya secara online ya. Ya nanti materinya seperti itu ya. Jadi yang ada di perkuliahan yang sudah Mimin dapatkan dari SMK, S1 dan juga S2, kita nanti akan sampaikan kepada kalian. Gunanya untuk apa? Ya nanti kalian itu bisa trader mandiri. Di kelas yang akademi ini nggak ada rekomendasi saham yang cuan ya, seperti itu. Namun kalian akan dampingi agar kalian itu bisa trading mandiri nantinya ya, sesuai dengan alumni-alumni yang kami kemarin yang uangnya di atas 1 miliar, di bawah 1 miliar, itu semua sudah bisa trading mandiri ya. Dan ini terus ada level 1, 2, 3 ya. Ini yang khusus rekomendasi saham tiap harian ya. Silahkan bisa masuk. Dan ini yang level 4 ini ya, yang per tahun. Per tahun kalian login saja, bleng, nanti kita dapatkan rekomendasi untuk kalian ya, untuk day tradingan lah kayak gitu. Nah, terus ada kelas VIP, yang mana kelas ini yang di antara ini, namun ini jamnya itu menyesuaikan jam kalian itu longgar ya. Longgar itu apa ya bahasanya, luang, waktu luang kalian ya. Mungkin kalian sibuk nggak bisa pantau market, mau belajar itu, ini agak yang profesional, masuk kelas yang itu. Nanti kalian bisa japri, nanti ya ketemu sama Mimin ya, ketemu nanti kita perkenalan dan lain sebagainya ya. Jadi trading secara mandiri ya, belajar secara mandiri langsung ke prakteknya ya. Jadi seperti itu, silahkan kalian bisa masuk ya, seperti itu ya. Untuk kalian yang mungkin sibuk ya, mungkin untuk konsultasi portofolio, kita semua ada kelasnya. Yang ini gunanya untuk apa? Untuk mewadahi kalian itu bisa bertahan lama di market ya. Jadi seperti itu, karena pasar modal itu paling enak kok ya, dibandingkan kalian bisnis secara real ya, seperti itu. Kalau di pasar modal tinggal kalian itu melihat dari siapa yang masuk, ada sentimen apa, ada barang berapa, bahkan kalian ketika rugi saja itu sudah ada yang menerimanya. Tapi kalau kalian itu bisnis real ya, ini aset kalian itu nggak jalan ya, mau dijual itu wah, bahkan ya ruginya ruginya banyak banget ya, seperti itu. Tapi kalau di pasar modal itu ya, ada yang mau nawar segini, kita kasih nggak gitu ya, bisa ya. Ini yang saya tertarik dari pasar modal, dan akhirnya selama 10 tahun ya, hitung-hitung sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun Mimin belajar keuangan ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk ya, kami tunggu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review saya mengenai dari saham PTBA. Terima kasih untuk kalian ya. Sampai jumpa di kelas kami ya, yang sudah masuk di bulan November. Nanti kita akan sampaikan ya, itu hari apa saja. Yang pasti sesinya itu sesi malam. Kenapa kok ambil sesi malamin? Kalau kalian itu pagi pasti kerja dan lain sebagainya. Sesi malam saja, nanti dengan materi, diskusi dan lain sebagainya. Nanti kita ada grup juga khusus alumni yang notabene ya, kita sharing pengalaman kalian di mana seperti itu. Jadi nanti harapannya yang masuk di kelas kami itu semua menjadi orang sukses, tumbuh semua di pasar modal. Kalau kalian itu punya bisnis real, semua bisa dikelola dengan manajemen yang baik. Itu tujuan kami ya, tujuannya untuk menyerdaskan ya masyarakat Indonesia mengenai dari literasi keuangan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya Firman Happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. See you.